Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah fenomena mengerikan yang terjadi di dunia. Sebuah virus mematikan telah menyebar hingga mengubah sekitar 90% populasi negara menjadi zombie. Zombie-zombie tersebut sangat berbahaya dan akan melakukan apapun demi memburu serta memangsa manusia yang masih bertahan hidup. Dan di tengah kekacauan tersebut, kita kemudian diperkenalkan kepada seorang pemuda bernama Min, di mana suatu pagi setelah bangun tidur, Min menemukan sepucuk surat dari ibunya yang meminta ia untuk segera pergi membeli persediaan makanan dan kebutuhan rumah. Namun, Min memilih mengabaikan pesan tersebut dan langsung menyalakan komputer untuk bermain PUBG bersama teman-temannya. Di mana saat sedang asik bermain, salah satu temannya mengirim pesan mendesak dan menyuruh Min untuk segera menyalakan televisi. Min pun menuruti saran tersebut, di mana di layar TV, seorang pembawa berita sedang melaporkan situasi darurat. Akan tetapi, secara tiba-tiba, siaran tersebut langsung terputus. Merasa ada yang tak beres, Min langsung memeriksa ponselnya. Dan disinilah ia menyadari bahwa jaringan komunikasi telah hilang sepenuhnya. Mereka lari ketakutan karena dikejar oleh segerombolan zombie. Min bahkan melihat dengan jelas seorang anak gadis menggigit leher ibunya secara brutal di jalanan. Dan pemandangan itu pun membuat Min terpaku karena ia sama sekali tak mengerti dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di saat yang sama, Min mendengar suara langkah kaki dan keributan dari lorong apartemennya. Ia lalu mengintip melalui celah pintu. Namun karena tak melihat siapapun, ia memutuskan untuk membuka pintu tersebut. 저 아시죠? 우리 전에 봤잖아요. 안 돼. Pria itu mengatakan bahwa orang-orang di luar sudah gila dan saudaranya sendiri telah berubah menjadi mayat hidup lalu menyerangnya. Pria itu kemudian memohon untuk diizinkan bersembunyi di apartemen Min. Namun Min menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa ia akan menghubungi polisi. Akan tetapi pria itu terus memohon dan hanya meminta izin untuk menggunakan kamar mandinya sebentar. Yang karena merasa kasihan, Min pun akhirnya mengizinkannya. Tetapi tepat di momen tersebut, siaran berita di televisi kembali menyala. Laporan itu menjelaskan bahwa wabah virus misterius sedang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh negeri dan siapapun yang terinfeksi akan langsung berubah menjadi zombie, di mana para dokter menduga virus ini awalnya berasal dari anjing sebelum akhirnya menular ke manusia. Mendengar informasi penting itu, Min langsung teringat pada pria asing yang masih berada di kamar mandinya. Demi keamanan, Min mengambil sebilah pisau hingga begitu pria itu keluar dari kamar mandi, Min langsung mengacungkan pisau dan menyuruhnya segera pergi dari sana. Dalam hitungan detik, pria itu bertransformasi menjadi zombie dan langsung menerkam ke arah Min. Setelah kejadian itu, ia memeriksa ponselnya kembali dan mendapati sinyal sangat buruk. Namun sebuah pesan dari kakaknya berhasil masuk. Pesan itu berisi peringatan tegas agar Min tetap berada di dalam kamar apapun yang terjadi dan jangan pernah membukakan pintu untuk siapapun. Hingga saat malam tiba, Min mulai memikirkan nasib keluarganya sambil berharap mereka semua selamat. Di mana setelah itu, ia pun memeriksa dapur dan menghitung sisa makanan yang ada. Dan disinilah rasa penyesalan langsung muncul di benaknya sebab Min tak menuruti perintah ibunya untuk menyetok makanan lebih awal. Begitu terbangun, ia melihat siaran televisi yang kembali menyala, di mana reporter menyarankan semua warga untuk mengisolasi diri di rumah dan menggunakan sisa makanan sehemat mungkin karena kini virus sudah menyebar ke seluruh penjuru kota. Min juga melihat di ponselnya bahwa banyak orang mulai mengunggah foto beserta alamat rumah mereka ke internet dengan harapan pihak polisi atau militer bisa melacak dan menyelamatkan mereka. Merasa ide itu masuk akal, Min menuliskan nama dan alamatnya di selembar kertas, lalu memotret dirinya sambil memegang kertas tersebut dan mengunggahnya ke internet. Hingga tak lama setelah itu, ia menonton sebuah video yang memperlihatkan seorang pria keluar ke balkon demi mencari sinyal ponsel. Namun, pria itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke bawah. Tetapi dari video tersebut, Min mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil drone miliknya, menempelkan ponsel pada drone dengan lakban, lalu menghubungkannya ke perangkat VR agar ia bisa melihat tangkapan kamera dari udara.
Kehilangan Ron membuat Min kembali murung, di mana untuk mengalihkan pikirannya, ia mencoba bermain game di komputer. Namun, jaringan internet kembali putus total, yang membuat suasana hatinya semakin buruk. Hingga malam harinya, suara tembakan terdengar dari luar yang membuatnya bergegas mengintip melalui jendela. Di bawah sana, ia melihat seorang polisi wanita sedang menembaki gerombolan zombie tanpa henti. Namun karena jumlah zombie terlalu banyak dan peluru polisi tersebut akhirnya habis, ia pun langsung diterkam hidup-hidup di tempat. Min menyaksikan seluruh kejadian tragis itu dengan mata kepala sendiri. Dan sejak saat itulah, ia sadar bahwa ia membutuhkan senjata untuk bertahan hidup. Hingga tiba-tiba suara hantaman keras terdengar dari arah pintu depan apartemennya. Sambil memegang tongkat hoki, Min berjalan perlahan untuk memeriksa. Min pun panik dan berusaha mendorong kulkas itu kembali sekuat tenaga. Namun ia sadar jika ia tak akan sanggup menahan beban tersebut lebih lama lagi. Di mana dengan cepat, ia pun berlari ke arah balkon untuk menyusun rencana nekat. Kini, akibat perkelahian tadi, seluruh sisa makanan terakhirnya ikut jatuh ke bawah dan hancur. Singkatnya, masuk ke hari ke-7 sejak wabah menyebar, persediaan makanan Min sudah benar-benar habis, yang mana dalam keadaan terdesak, ia mulai meminum stok alkohol milik ayahnya hanya untuk mengganjal perut. Ia juga menutupi seluruh balkon apartemennya dengan kain, agar zombie di luar tak bisa melihat keberadaannya. Di hari berikutnya, terlihat Min yang sedang memasak mie instan terakhir miliknya. Namun tanpa sengaja, ia malah menumpahkan airnya ke lantai. Hal yang justru paling ia butuhkan saat itu. Karena putus asa dan sangat haus, ia pun terpaksa meminum sisa air yang tumpah di lantai tersebut. Hari demi hari pun berlalu tanpa perubahan. Min bertahan hidup hanya dengan menenggak minuman keras milik ayahnya. Hingga suatu hari, dalam keadaan mabuk berat, ia mulai berhalusinasi seolah-olah keluarganya berada di dalam ruangan bersamanya. Ia melihat sang ibu memeluknya, lalu menangis. Akan tetapi, sesaat kemudian ia tersadar bahwa semua itu hanya ilusi dan ia benar-benar sendirian di dalam kamar tersebut. Di dalam keputusasaan itu, sebuah notifikasi pesan suara dari ibunya mendadak masuk ke ponsel. Min dengan panik berlari membuka kain balkon demi mencari sinyal agar bisa memutar pesan tersebut. Dan beruntung, kali ini ia berhasil, di mana dalam rekaman suara itu, ibunya mengatakan bahwa dirinya dan ayah Min sedang berlindung di tempat kerja ayahnya. Tapi sebelum pesan berakhir, terdengarlah suara dobrakan zombie diikuti jeritan memilihkan dari kedua orang tuanya. Dan di saat yang sama, Min pun melihat orang tua juga kakaknya yang kini telah menjadi zombie. Hati Min seketika hancur. Ia mengamuk, merusak seluruh barang di apartemennya, bahkan menghancurkan televisinya. Di mana setelah itu, untuk pertama kalinya sejak terisolasi, Min memutuskan untuk keluar dari apartemennya. Karena terjepit, ia pun terpaksa bersembunyi di sudut sempit dan menahan napas agar tak menarik perhatian makhluk-makhluk tersebut. Di mana setelah mereka lewat, ia bergerak dengan sangat hati-hati untuk kembali ke apartemennya. Hingga waktu terus berjalan memasuki hari ke-20, di mana kini seluruh stok makanan juga minuman beralkohol di rumahnya sudah habis. Min lalu mengintip dari jendela dan melihat pembangkit listrik kota mulai meledak satu persatu, hingga akhirnya aliran listrik di seluruh wilayah padam total, termasuk di gedung apartemennya. Disinilah harapan Min tentu runtuh sepenuhnya. Ia pun lalu mencoba merekam pesan terakhir menggunakan tabletnya, namun ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, yang karena merasa sudah kalah, Min memutuskan untuk mendiskon umurnya.
Cahaya laser itu ternyata berasal dari seorang gadis bernama Nia, penghuni apartemen di gedung seberang. Nia memberi isyarat dari jauh agar Min tak membuat suara keras karena bisa memancing zombie di sekitar kompleks. Nia pun meminta Min untuk menemuinya di balkon keesokan harinya pukul 7 pagi agar mereka bisa saling berkoordinasi, mengetahui masih ada manusia lain yang hidup. Hal ini pun memberikan Min kekuatan baru untuk bertahan. Sementara Nia sendiri ternyata hidup dengan sangat hati-hati. Ia memasang berbagai jebakan di depan pintu apartemennya, serta selalu menyiapkan kapak di dekatnya. Keesokan harinya, Min bangun terlambat dan baru keluar ke balkon pada pukul 11. Nia yang sudah menunggunya tampak kesal karena Min terlambat. Namun setelah Min memberikan isyarat meminta maaf, mereka pun mulai saling berkomunikasi kembali. 역시 좀 모자란 놈인가? Malam harinya, hujan turun dengan sangat deras. Melihat kesempatan tersebut, Min dan Nia kompak menaruh gelas, mangkuk, dan wadah apapun di balkon masing-masing untuk menampung air hujan sebagai persediaan minum mereka. Keesokan harinya, Min kembali menunggu di jendela dengan wajah yang terlihat sangat lemas karena kelaparan. Nia yang memahami keadaan tersebut memberikan isyarat bahwa ia akan mengirimkan bantuan makanan, di mana ia lalu mengikatkan tali pada sebuah bola tenis, lalu melemparkannya ke arah apartemen Min. Akan tetapi, karena jarak antara gedung yang terlalu jauh, bola tersebut pun malah jatuh ke bawah. Min yang tak kehilangan ide, ia langsung mengambil drone cadangan miliknya, mengikatkan ujung tali ke drone tersebut, lalu menerbangkannya melintasi celah gedung menuju balkon tempat Nia berada. Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama, sebab seekor zombie yang berada di area bawah gedung melihat tali yang tergantung, lalu menariknya dengan kekuatan penuh. Min yang panik langsung mengambil beberapa botol kaca dan melemparkannya ke arah zombie tersebut. Ia lalu menerbangkan drone-nya tepat ke arah wajah zombie yang sedang memanjat agar perhatiannya teralih. Malam harinya, Min memutuskan untuk bertindak. Ia membalut sepatunya dengan lakban tebal agar langkah kakinya tidak menimbulkan suara sedikit pun, di mana dengan tongkat hoki di tangan, ia memberanikan diri membuka pintu dan keluar menyusuri lorong apartemennya secara diam-diam. Hingga di sepanjang jalan, ia melihat beberapa jasad zombie yang sudah membusuk, dan di dekat salah satu jasad tersebut, ia menemukan seikat kunci apartemen. Menggunakan kunci itu, Min mencoba membuka salah satu pintu apartemen kosong, yang mana di dalamnya, ia menemukan freezer yang masih penuh dengan bahan makanan atau makanan. Yang tanpa berpikir panjang, ia langsung memasukkan semua makanan itu ke dalam tasnya. Hingga saat memeriksa laci di ruangan lain, ia juga menemukan sepasang walkie-talkie, lalu memutuskannya untuk membawanya. Namun, saat Min hendak keluar, matanya tertuju pada sesosok tubuh yang terbaring di atas tempat tidur, di mana ketika ia mendekat untuk memastikan apakah orang itu benar-benar meninggoy, tiba-tiba seekor zombie mendadak muncul dan langsung menyerangnya dari belakang. Setelah aman, Min akhirnya bisa makan dengan layak. Juga di momen inilah ia teringat pada Nia dan merasa harus membagi makanan tersebut. Ia pun mengirimkan sebagian persediaan makanan beserta salah satu walkie-talkie menggunakan sistem tali darurat ke apartemen Nia. Keesokan harinya, dengan bantuan walkie-talkie, Min dan Nia akhirnya bisa berbicara secara langsung untuk pertama kalinya. Min tampak sangat bahagia karena bisa mendengar suara manusia lagi setelah berminggu-minggu terisolasi. Nia pun mengucapkan terima kasih atas kiriman makanannya, sementara Min mengatakan bahwa berkat bantuan laser Nia sebelumnya, ia masih bisa hidup sampai sekarang. 그냥 그것도 들려요. 아직. 저 살려주셔서. 내가 살려준 거 아니에요. 살고 싶으니까 지금 살아있는 거예요. 아니, 죽으려고까지. Sejak saat itulah hubungan mereka menjadi semakin dekat. Lewat walkie-talkie, Nia mengajari Min cara mengolah makanan dengan benar, dengan bahan seadanya. 깍바구리로 먹는 게 짱인데, 그죠? 맞아.
Di tengah obrolan, Nia mengaku bahwa ia sebenarnya takut pada ketinggian. Min pun sempat heran karena sulit dipercaya. Gadis yang berani nektek tangan zombie tanpa ragu justru takut pada hal seperti itu. Nia menjelaskan bahwa ia tak lagi menganggap zombie sebagai manusia, sehingga ia bisa melawannya tanpa rasa gentar. Akan tetapi, obrolan mereka mendadak terhenti saat terdengar suara gemuruh keras dari luar kompleks. Awalnya mereka mengira hujan akan turun, namun saat mengintip, suara itu ternyata berasal dari gerombolan ribuan zombie yang berlari seperti gelombang besar di sekitar area apartemen. Agar tak memancing perhatian, Min dan Nia langsung tiarap di lantai masing-masing dan berusaha tetap diam. Tapi tanpa sengaja, kaki Nia malah menyenggol meja di dekatnya hingga jatuh dan menimbulkan suara benturan keras. Yang seketika itu juga, gerombolan zombie di bawah langsung berbalik arah dan mulai bergerak cepat menyerbu gedung apartemen Nia. Nia yang panik langsung mengabarkan situasi tersebut kepada Min lewat walkie-talkie. Min pun bergerak cepat menyusun rencana di mana untuk mengalihkan perhatian gerombolan makhluk tersebut, Min menghubungi kamar sebelah tempat Nia berada. Setelah kejadian menegangkan itu, mereka sadar bahwa terus bertahan secara terpisah di kamar masing-masing bukanlah pilihan yang aman. Maka dari itu mereka harus segera keluar, mencari tempat perlindungan baru, dan bertahan hidup bersama-sama. Nia pun mengusulkan untuk berpindah ke lantai 8 di gedungnya, sebab menurut pengamatannya selama beberapa hari terakhir, lantai tersebut tampak bersih dan ia tak pernah melihat satupun aktivitas zombie di sana. Namun, karena rencana ini sangat beresiko, Nia memutuskan untuk turun lebih dahulu menggunakan tali pengikat. Di tengah pertarungan, Nia berhasil memungut sebuah pistol. Akan tetapi saat sedang bergerak menuju pintu masuk, bebenguk zombie mendadak melompat menerkamnya dari balik pilar. Juga tepat di momen kritis tersebut, Min muncul dari belakang dan menghantam kepala zombie itu dengan tongkat, serta berhasil menyelamatkan Nia di detik-detik terakhir. Hingga begitu lift terbuka, Min dan Nia memeriksa keadaan koridor secara hati-hati, di mana lorong lantai 8 itu tampak sepi dan seluruh pintu apartemen tertutup rapat, persis seperti dugaan Nia. Mereka pun mulai menyusuri lorong dengan waspada. Tempat ini bisa menjadi tempat perlindungan baru yang sangat aman. Akan tetapi, ketenangan itu langsung buyar saat seekor zombie mendadak muncul dari tikungan lorong, disusul oleh puluhan zombie lain yang keluar dari pintu darurat. Tiba-tiba, sebuah bom asap dilemparkan dari dalam kamar ke arah kerumunan zombie di lorong. Untuk pertama kalinya setelah pelarian panjang, Min dan Nia bisa duduk bernapas lega di ruangan yang aman. Namun Nia tak langsung menaruh kepercayaan pada pria asing tersebut. Dengan sikap waspada, ia langsung bertanya mengapa pria itu bersedia menolong mereka. Pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Jung dan mengatakan bahwa mereka seharusnya berterima kasih karena tanpa bom asap miliknya, mereka sudah mokat di lorong tadi. Di sini Nia terkejut mengetahui ada orang lain yang selamat di lantai tersebut karena ia mengira lantai 8 telah kosong. Jung menjawab bahwa ia juga mengira dirinya adalah satu-satunya orang yang tersisa di gedung ini. Jung pun kemudian menawarkan air minum dan makanan kepada mereka. Yang mana setelah melihat Jung meminum air terlebih dahulu untuk membuktikan keamanannya, rasa curiga Nia mulai berkurang dan mereka pun mulai makan. Di sini Jung menambahkan bahwa mereka bisa tinggal di sana sampai tim penyelamat datang karena ia sempat mendengar informasi evakuasi dari siaran TV sebelum listrik padam. Kabar itu pun membuat Min sangat bahagia hingga ia spontan memeluk Nia karena merasa masa depan mereka kembali terbuka. Namun kegembiraan itu langsung sirna sebab beberapa menit setelah makan, kepala Min mendadak pusing dan ia langsung jatuh pingsan, disusul oleh Nia yang juga kehilangan kesadarannya. Yang ternyata Jung telah mencampurkan obat tidur dosis tinggi ke dalam makanan mereka. Saat Nia terbangun, ia mendapati dirinya telah diseret dan dikurung di dalam sebuah ruangan gelap yang sangat sempit.
juga yang paling mengerikan, di sudut ruangan tersebut terdapat seekor zombie wanita yang dirantai pada dinding. Zombie itu ternyata tak lain adalah istri ataupun bojo Jung, di mana selama ini Jung sengaja menjebak orang-orang yang selamat yang lewat di gedungnya untuk dijadikan leuten bagi istrinya agar sang istri tetap hidup. Juga alasan Min dan Nia diselamatkan ternyata bukan untuk ditolong, melainkan untuk dijadikan mangsa berikutnya, yang mana kini zombie wanita itu terus bergerak agresif mencoba meraih Nia. Meskipun zombie itu diikat, jaraknya yang sangat dekat membuat Nia ketakutan di pojok ruangan. Dalam kekacauan tersebut, suara jeritan Nia dari dalam kamar mendadak berhenti total. Jung mengira istrinya sudah berhasil melumpuhkan dan menggigit gadis itu, sehingga ia langsung membuka pintu kamar secara lebar untuk memeriksa. Namun dugaan Jung salah besar, sebab begitu pintu terbuka, zombie istrinya yang hilang kendali dan justru berbalik arah yang langsung menerkam leher Jung dengan brutal. Nia yang ternyata berhasil menghindari terkaman zombie itu langsung mengambil pistol di lantai yang tanpa ragu melepaskan jedoran tepat ke arah kepala Jung serta istrinya, hingga keduanya pun tewas ketika. Sayangnya, suara tembakan pistol itu justru bertindak seperti magnet yang memancing kedatangan seluruh zombie di dalam kompleks, sebab dalam hitungan detik, suara ribuan langkah kaki dan hantaman pintu mulai terdengar dari arah luar lorong, dan kini gerombolan zombie dalam jumlah besar sedang menuju ke arah mereka. Min dan Nia pun saling berpandangan di dalam kamar, sebab mereka tahu jika tetap bertahan di dalam apartemen ini, mereka akan terkepung dan juga mokad. Dan di tengah kepanikan total tersebut, Nia yang mulai frustasi menyerahkan pistol kepada Min, di mana dengan suara gemetar ia memohon agar Min menjedor hulunya saja sekarang, karena ia lebih memilih mokat dijedor daripada harus berubah menjadi zombie. Tentu permintaan itu pun langsung menghantam perasaan Min dengan sangat keras, di mana dengan tangan yang bergetar hebat dan air mata yang mulai menetes, Min memegang pistol tersebut, namun ia sama sekali tak sanggup untuk menarik pelatuk ke arah satu-satunya orang yang membuatnya bertahan hidup selama ini. Hingga tepat di momen keputusasaan tertinggi itu, sebuah suara deru baling-baling mendadak terdengar dari arah luar jendela, sebab beberapa helikopter militer melintas di langit kompleks apartemen mereka. Melihat kesempatan terakhir itu, harapan mereka yang sempat mati pun kini langsung menyala kembali. Di tengah pelarian menuju atap, Nia mendadak ditangkap oleh sekelompok zombie yang menyusup dari celah tangga. Min tanpa pikir panjang, ia mengangkat sebuah sepeda bekas di dekatnya dan menghantamkannya secara brutal ke arah kerumunan zombie untuk menahan pergerakan mereka, memberi Nia waktu untuk melepaskan diri. Nia menolak meninggalkan Min, namun Min berteriak memaksa Nia untuk terus berlari ke atas demi memberikan tanda pada helikopter sebelum terlambat. Nia pun akhirnya berhasil mencapai pintu atap terlebih dahulu. Namun begitu ia melangkah keluar dan melihat ke langit, helikopter militer tadi sudah tak ada dan harapan Nia pun kini kembali runtuh. Tak lama kemudian, Min menyusul naik ke atap dan langsung mengunci pintu di belakangnya. Para zombie berhasil menjebol pintu atap, juga berhamburan keluar menyerbu mereka. Min melepaskan 2 tembakan terakhir hingga pelurunya habis total. Kini mereka benar-benar terpojok di tepi pembatas atap gedung, tanpa ada lagi jalan untuk mundur ataupun bersembunyi. Namun tepat ketika gerombolan zombie itu hendak menerkam mereka, suara gemuruh helikopter kembali terdengar sangat kencang dari arah belakang, di mana para tentara di dalam kabin pun langsung melepaskan tembakan senapan mesin berat secara bertubi-tubi ke arah kerumunan zombie di atap, dan satu persatu makhluk tersebut tumbang terkena peluru yang memberi celah aman bagi Min dan juga Nia. Keduanya pun langsung ditarik naik oleh tim penyelamat ke dalam kabin helikopter, yang kemudian langsung terbang cepat meninggalkan area apartemen yang telah berubah menjadi neraka tersebut. Singkatnya, setelah melewati rangkaian teror, kehilangan, dan keputusasaan yang panjang, Min dan Nia akhirnya berhasil selamat. 정부는 최소 5만 명 이상의 반격은